jajaran staf dan PPID yang bertugas, dan tidak ketinggalan para peserta, baik dari media, para aktivis, pegiat di pemilu maupun di keterbukaan informasi publik, dan juga para mahasiswa. Sepertinya nampak juga teman-teman mahasiswa yang hadir. Mungkin ini kita diskusi ya, kita berdiskusi, tapi saya ingin ada materi yang sudah saya siapkan bisa ditampilkan oleh Pak Yusuf ini. Nah, Pak Yusuf, biar saya tidak terlalu ngalor ngidul ya. Iya, sedang Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Nah, ini terkait dengan apa yang disiapkan oleh Bawaslu Kota Serang. Diskusi kita adalah diskusi atau ngobrol santai, tetapi tetap ada tema yang kita diskusikan terkait dengan PPID. Bagaimana sih performa PPID? Karena memang masih banyak yang belum memahami, belum mengetahui apa itu PPID. Kalau tadi bagaimana peran kehumasan ya. Nah, sekarang terkait dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 ada istilah PPID. Tetapi ada lembaga-lembaga lain juga belum ada PPID, tapi namanya masih humas. Tapi perannya, kemudian tugas pokok fungsinya itu sama dengan PPID. Nah, istilah PPID itu kalau kita kasih kepanjangannya adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ini acuannya adalah Undang-Undang 14 tahun 2008 atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Baik, next Pak Yusuf. Nah, kalau bicara tentang humas atau PPID, ini tidak bisa lepas apa sih yang dimiliki, apa yang ada di humas itu. Yang ada di PPID, yang tadi itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, ada barang yang dimiliki, ada barang yang dikuasai. Nah, apa itu? Yaitu adalah informasi publik yang menurut Undang-Undang 14 tahun 2008 pada bab 1 pasal 1 ayat 2, definisi informasi publik atau yang dimaksud dengan informasi publik yang dimiliki atau yang berada di PPID itu atau berada dalam sebuah badan publik itu adalah informasi yang dihasilkan. Informasi itu sudah dihasilkan, kemudian disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara. Kalau kita lihat misalkan, apakah di semua badan publik, misal di OPD, organisasi perangkat daerah, itu ada informasi publik? Ada. Apakah juga di badan publik pemerintah provinsi atau kabupaten kota memiliki informasi publik? Ada. Apakah juga di lembaga penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu, misalkan dalam hal ini teman-teman Bawaslu ya, lembaga pengawas pemilu, itu juga memiliki atau menguasai informasi publik? Tentu ada. Banyak sekali informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola di dalam sebuah lembaga yang terkait dengan penyelenggara atau penyelenggaraan negara, yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu ataupun pengawasan pemilu. Di lembaga itu pasti ada. Apakah itu peraturan-peraturan, apakah itu keputusan-keputusan, ataupun hal-hal lain ya, yang sifatnya itu adalah informasi yang memang dikuasai, kemudian disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara. Dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Kalau misalkan di lembaga yang teman-teman berada di dalamnya, Bawaslu, baik pusat, provinsi, kemudian kota, kabupaten, ini tentu ini terkait dengan kepentingan publik, ya, terkait juga terkait dengan penyelenggaraan pemilihan atau pemilu, pengawasan, dan juga terkait dengan penyelenggaraan negara. Ya, jadi kita meyakini bahwa lembaga yang kita berada di dalamnya saat ini itu termasuk adalah lembaga yang memiliki informasi publik. Artinya, informasi publik itu ada di lembaga yang teman-teman ada di dalamnya. Oke, Pak Yusuf, next. Nah, kalau kita lihat misalkan bagaimana posisi teman-teman badan pengawas ataupun lembaga pengawas pemilu atau pemilihan. Nah, apakah termasuk sebagai badan publik? Kalau kita lihat dalam definisi badan publik merujuk pada Undang-Undang KIP ya, di bab 1 pasal 1, bahwa badan publik itu adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi kalau 3 lembaga ini itu tidak bisa lepas, tidak bisa melepas dan melepaskan diri atau merasa tidak terkait dengan statusnya sebagai badan publik. Bagaimana dengan lembaga lain? Apakah KPU, Bawaslu, atau lembaga-lembaga non-struktural ya, atau yang kita pahami sebagai LNS dalam kategori badan publik LNS, lembaga non-struktural, atau komisi-komisi yang lain, komisi dan badan. Nah, itu termasuk dalam badan publik, karena selain 3 lembaga tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif, karena ini sudah jelas sumber anggarannya APBN atau APBD, tetapi juga ada badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya terkait dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian anggarannya, dananya, bersumber dari APBN atau APBD. Bahkan tidak hanya lembaga yang sumber anggarannya dari APBN APBD, di bab 1 ini menjelaskan terkait sumber anggaran dari sumbangan masyarakat bisa disebut dengan badan publik. Misalkan ada yayasan, lembaga, kemudian menarik ada sumbangan-sumbangan dari masyarakat. Nah, ini terikat dengan ketentuan keterbukaan informasi publik, bisa disebut sebagai badan publik ketika masuk ada dana yang masuk dari masyarakat, sumbangan masyarakat. Gitu. Jadi termasuk penyelenggara ataupun pengawas, maka disebut sebagai badan publik dan terkait dengan Undang-Undang 14 tahun 2008. Oke, next, Pak Yusuf. Mohon diingatkan ya Pak Agus Kumedi kalau saya ini siap Kak Lutfi, lanjut. Dan nanti biar lebih banyak diskusi nih. Nah, di penjelasan pasal 6 Perpi 1 tahun 2013, Perpi 1 tahun 2013 ini tentang PPSI ya, tentang pedoman proses penyelesaian sengketa informasi. Nah, di Undang-Undang KIP memang kita mengatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan badan publik pusat, badan publik tingkat provinsi, dan badan publik tingkat kabupaten atau kota. Ketiadaan pengaturan tersebut membuat pemahaman terhadap tingkatan badan publik kerap menjadi bahan diskusi yang hangat di KIP. Nah, kami di Komisi Informasi ini selalu mendiskusikan terkait badan publik. Misalkan ketika berlanjut di sebuah sidang sengketa misalnya, ini kan ketika hari pertama di sidang sengketa, kita melihat 4 hal. Kalau nanti ketemu misalkan
Bawaslu Kota Serang ternyata ada yang sengketakan informasi publik ke KI Banten, maka kita akan lihat 4 hal di hari pertama kita sidang. Yang pertama adalah terkait dengan legal standing pemohon. Yang kedua terkait dengan legal standing termohon. Dia memiliki legal standing nggak? Termohon ini, kemudian kewenangan KI seperti apa, dan yang keempat adalah terkait dengan batasan waktu. Nah, terkait dengan legal standing termohon atau badan publik, ini kaitannya nanti kepentingannya dengan penyelesaian sengketa. Jadi badan publik yang diadukan ke KI itu masuk nggak sebagai badan publik? Memenuhi syarat nggak? Nah, maka memang di penjelasan pasal 6 RP 1 tahun 2013, istilah badan publik pusat itu maka lingkup kerjanya bersifat nasional. Kemudian lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Misalkan di Bawaslu, ya di tingkat kabupaten kota ada Bawaslu Kota Serang di kota. Ketika ada sengketa, kemudian ada pihak yang mendaftarkan sengketa informasi dan termohonnya misalkan Bawaslu Kota Serang, itu apakah bisa didaftarkan ke KI DKI misalkan? Oh ternyata tidak bisa misalkan. Nah ini kaitan itu, nanti kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa informasi. Adanya di mana Bawaslu Kota Serang? Oh, berada di wilayah Kota Serang, di wilayah Provinsi Banten, dan di Provinsi Banten ada KI, Komisi Informasi Provinsi Banten. Oh, disinilah posisinya. Maka sengketa itu bisa masuk di KI Provinsi Banten. Itu ya, kepentingannya ke situ. Tetapi kalau badan publik itu di pusat, maka proses sengketanya, pengaduan badan publik itu terkait sengketa informasi itu harus di pusat, harus di Komisi Informasi Pusat. Kalau memang badan publiknya tingkat pusat, misalkan Bawaslu RI gitu yang di pusat, ataupun KPU RI, ataupun lembaga-lembaga lain yang kedudukannya ada di pusat. Maka itu kemudian ada badan publik tingkat provinsi. Nah, badan publik tingkat provinsi itu lingkup kerjanya mencakup provinsi, lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis, seperti Pak Samani ya, Pak Samani berada di lembaga di tingkat provinsi, di bawah provinsi, kemudian di pusatnya ada, di kabupaten kota juga ada. Nah, itu adalah badan publik tingkat provinsi. Kemudian badan publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di provinsi tertentu. Jadi banyak lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan itu berbadan hukum. Ada notaris, ada juga kemudian diperkuat dengan SK Menkumham, dia terdaftar di Kesbangpol ya, di pemerintah provinsi. Nah, itu kaitannya dia masuk sebagai badan publik tingkat provinsi. Jadi bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi? Apakah bisa disidangkan di KI? Bisa, kalau itu memenuhi syarat. Kemudian ada badan publik di kabupaten kota. Itu adalah yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten kota setempat. Misalkan teman-teman Bawaslu Kota Serang, berarti kan lingkup kerjanya di situ. Atau lembaga tingkat kabupaten kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Jadi penyelenggara atau pengawas di tingkat Kota Serang itu merupakan badan publik di tingkat kabupaten kota. Dan juga badan publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten kota. Jadi kedudukannya di mana gitu. Ini yayasan, lembaga ini kedudukan di mana. Kalau kedudukannya sesuai dengan akta notarisnya, SK Menkumhamnya di wilayah kota, satu kota, maka itu bisa disebut sebagai badan publik kota atau kabupaten.
Oke, Pak Yusuf, next. Dua menit lagi Pak Lutfi ya. Berapa, Pak Agus? 3 menit lagi deh. 3 menit ya. Oke, nanti kita lebih banyak diskusi ya, walaupun ini banyak yang belum disampaikan. Nah, oke, next, klik lagi. Terus, biar tampil. Terus. Oke. Balik lagi. Oke, sip. Nah, ini sebenarnya tema obrolan santainya di sini ya. Kalau kita zoom ya, obrolan kita terkait dengan bagaimana humas atau PPID di era digital ya. Nah, ini kalau kita lihat misalkan di Bawaslu kabupaten kota apakah sudah memiliki ini baterainya kok lemah. Baik. Nah, ini terkait dengan inovasi. Ini penting. Badan publik termasuk juga yang teman-teman berada dalamnya, misalkan Bawaslu, Kota Serang, kita lihat apakah PPID-nya sudah melakukan inovasi. Apakah Bawaslu, Kota Serang sudah melakukan inovasi. Dan tadi informasi publik yang ada di dalamnya, ini mau diapain? Sedangkan informasi publik ini kan menjadi hak publik, hak masyarakat untuk tahu. Nah, dalam pandangan Undang-Undang 14 tahun 2008 itu, di Bawaslu Kota Serang misalkan ada beberapa atau banyak informasi publik yang di sana disimpan. Nah, itu publik pengen tahu, masyarakat pengen tahu apakah peraturan, keputusan yang memang perlu untuk diekspos. Nah, itu bagaimana inovasinya? Ini terkait bagaimana PPID atau badan publik itu bisa mewujudkan website yang memang mudah diakses. Misalkan Bawaslu Kota punya PPID, PPID-nya juga punya website tersendiri. Ketika masyarakat, mahasiswa, pegiat informasi publik, kemudian juga media, pengen tahu apa yang ada di dalam Bawaslu Kota Serang, itu tinggal klik saja, klik websitenya. Apalagi kalau sampai punya aplikasi yang memudahkan masyarakat ini dapat informasi publik. Bukan hanya informasi publik itu bukan news ya, bukan berita gitu. Maksud berita itu seperti misalkan hari ini Bawaslu mengadakan agenda obrolan santai, ya, diposting tuh di sosial medianya, kemudian di websitenya, itu kan lebih ke news ya. Tetapi yang dimaksud dengan apa yang ditampilkan, informasi yang ditampilkan di webnya Bawaslu PPID itu adalah yang terkait dengan produk-produk. Jadi produk-produk informasi publik, apakah produk hukum, apakah keputusan yang lain-lainnya, itu bisa ditampilkan. Nah, sehingga masyarakat tahu, oh ini ya peraturan Bawaslu yang terbaru, oh ini ya agendanya, tahapannya, kemudian oh ini ya terkait dengan struktur organisasi pimpinan Bawaslu Kota Serang, siapa di sekretariatnya siapa aja, stafnya siapa aja, mekanisme pengaduan seperti apa segala macam. Nah itu. Nah ini kalau teman-teman badan publik itu sudah mengarah ke situ, punya web, apalagi sampai punya aplikasi yang memudahkan, maka orientasinya sudah bagus tuh. Orientasinya bukan kepada pemohon, tetapi pada pengguna. Artinya orang tidak perlu lagi ketok pintu, masuk gerbang Bawaslu, ketok pintu, menyapa satpam atau pengaman di situ. Saya ingin ketemu dengan pimpinan Bawaslu, ingin minta informasi publik. Kan itu suatu yang memerlukan waktu yang lama, kemudian kadang
yang dituju tidak ada, misalkan itu kan menghambat informasi itu bisa didapat. Tetapi kalau melalui web, klik hari ini, dicari hari ini, detik ini, ada tersedia. Nah itu, apalagi semua informasi publik sudah disampaikan oleh teman-teman Bawaslu misalnya. Nah, ada juga yang melalui Des PPID. Jadi kalau di Bawaslu, apakah misal ya di Bawaslu Kota Serang ini sudah ada PPID-nya, mejanya, kemudian kursinya, ruangannya. Nah, kalau kita misalkan bisa lihat di sana, apakah tersedia di Bawaslu Kota Serang Des PPID-nya? Kalau ada orang yang memang tidak bisa mengakses website, tidak ngerti lah, tidak angkatnya tidak punya ya, HP-nya juga jadul misalkan, mau datang aja langsung ke Bawaslu Kota Serang. Nah itu kan yang melayani siapa? Nah ini Des PPID ini. Itu bagaimana kesiapan PPID dengan ruangan yang tersendiri, meja, kursi tersendiri, segala dokumen untuk melayani informasi publik itu sudah tersedia. Jadi memudahkan. Walaupun misalkan saat ini dalam waktu dekat tidak menghadapi pemilu, tidak menghadapi pilkada, tapi saya yakin banyak kepentingan-kepentingan publik, kepentingan masyarakat terkait dengan lembaga pengawas pemilu, apakah penelitian, apakah untuk pengkajian, untuk diskusi, ataupun teman-teman media yang lain. Saya kira itu. Bagaimana waktunya Pak Agus Medi? Lewat Pak. Lewat ya? Oke, kalau gitu saya kira sangat menarik Pak. Jadi nanti bisa kita obrol lebih dalam lagi nanti. ya, kita diskusi saja ya. Oke. Saya kira ini materi cukup saja dulu. Ini kita lebih banyak diskusi dan saya juga pengen ikut menyimak ya Pak Samani nanti dari Bawaslu Provinsi Banten. Terima kasih Pak Agus. Saya kembalikan ke moderator Pak Agus Medi. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Banyak pemahaman yang bisa kita ambil dari pemaparan tadi, walaupun hanya sekitar 20 menit, tapi setidaknya KI memberikan informasi penting untuk kita, sebagai penyelenggara, badan penyelenggara di sini, bagaimana kita melakukan sebuah inovasi, melakukan sebuah terobosan dalam PPID di Bawaslu Kota Serang. Alhamdulillah udah ada, cuman memang kita baru memaksimalkan untuk PPID itu. Mungkin lapor kepada Pak Samani, dan kami masih minta bimbingan dan arahan untuk PPID Kota Serang. Selanjutnya langsung saja ke Pak Samani. Beliau adalah Kodim Humas dan Humbal Bawaslu Provinsi Banten. Silakan Pak, waktu dan waktunya saya serahkan, karena nggak ada tempat, waktu aja Pak. Monggo. Terima kasih ya, Kang Agus Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Lutfi dari Komisi Informasi Provinsi Banten. Salam sehat Kang Lutfi. Yang saya hormati juga rekan-rekan Bawaslu Kota Serang. Tadi saya lihat ada Kang Agus juga, sama Budia ya. Siap pimpinan. Pak Faridi ya. Terus teman-teman staf Bawaslu Kota Serang serta seluruh audiens kegiatan Zoom ngobrol santai Bawaslu Kota Serang. Puji syukur pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat, dan tentunya saya berharap dan berdoa semoga kita senantiasa sehat di masa pandemi yang memang membutuhkan kesehatan prima untuk kita semuanya, dan semoga kita juga bisa melewati pandemi COVID ini dengan sebaik-baiknya begitu ya. Yang selanjutnya saya juga ingin sebelum menyampaikan
materi terkait dengan peran humas di era digital yang diminta oleh teman-teman Kota Serang. Saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat ya bagi teman-teman Bawaslu Kota Serang yang kemarin sudah meraih beberapa juara di kegiatan lomba Agustusan. Jadi saya pikir Kota Serang memang bisa dibilang sebagai juara umum ya, karena dari 3 kategori lomba teman-teman Bawaslu Kota Serang bisa meraih predikat yang terbaik. Dan tentunya itu mencerminkan kekompakan, soliditas, dan teamwork dari Bawaslu Kota Serang, khususnya teman-teman humas. Selamat, semoga ke depan bisa semakin lebih baik lagi gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Kang Lutfi sudah menyampaikan terkait dengan peran kita di PPID atau di pengelolaan informasi publik, saya akan banyak mengeksplor terkait dengan peran kehumasan di era digital. Mungkin nanti kita bisa sambil diskusi, begitu ya. Nah, mungkin bisa di-share materi saya, Kang Agus. Nah, saya di materi saya ini saya ambil judul PR Humas di Era Digital. Nah, mungkin sebagian teman-teman bertanya kenapa saya ambil judul PR Humas di Era Digital. Kita tahu PR itu kan juga di kehumasan itu singkatan dari public relation. Jadi kurang lebih juga artinya adalah kehumasan gitu ya. Nah, ini memang sengaja saya ambil PR Humas di Era Digital. PR ini mempunyai 2 makna. Pertama adalah public relation. Yang kedua, public relation ya. Jadi antara public relation dan public relation itu agak berbeda, nanti bisa saya jelaskan. Yang ketiga adalah PR, dibaca PR ejaan Indonesia, yaitu pekerjaan rumah humas di era digital gitu ya. Jadi ada 3 aspek yang nanti ingin saya ulas dalam paparan diskusi kita kali ini terkait dengan peran humas di era digital. Oke, lanjut ya. Nah, tugas atau tujuan kehumasan sebuah lembaga negara tadi disampaikan oleh Kang Lutfi bahwa Bawaslu ini adalah salah satu lembaga publik yang terikat pada 2 hal. Pertama adalah kewajiban lembaga publik untuk bisa menyampaikan seluruh informasi kepada publik secara terbuka, efisien, dan efektif. Yang kedua, Bawaslu sebagai lembaga publik harus benar-benar bisa memenuhi hak informasi yang itu memang menjadi hak bagian dari hak asasi masyarakat dalam konteks hak untuk mendapatkan informasi begitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan terkait dengan perspektif kehumasan gitu ya. Nah, tujuan kehumasan lembaga negara itu ada 3. Pertama adalah pemenuhan hak tahu publik. Yang kedua adalah mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Nah, yang goals-nya dari pemenuhan hak tahu publik atau hak informasi dan bagaimana kita menyerap, mengakomodasi, merespon seluruh aspirasi masyarakat, itu
ujungnya adalah meningkatkan citra positif terhadap lembaga penyelenggara negara, termasuk di dalamnya Bawaslu. Lembaga publik yang bisa menyampaikan informasinya kepada masyarakat secara transparan, secara mudah, secara efektif, secara cepat, maka lembaga itu kemudian memperoleh citra positif dari masyarakat. Nah, trust positif lembaga itu pada ujungnya nantinya akan bisa mengoptimalkan tujuan-tujuan dari lembaga publik itu sendiri. Nah, untuk Bawaslu selanjutnya kita tahu bahwa tujuan Bawaslu sesuai dengan amanat undang-undang itu dirumuskan dalam visi Bawaslu, yaitu menjadi pengawas pemilu yang terpercaya. Dan saya pikir ini juga sejalan dengan semangat dari keterbukaan informasi publik, begitu ya. Tidak hanya terpercaya dari proses penyampaian informasi kepada publik, tapi bagaimana juga Bawaslu berusaha untuk menjadi lembaga yang terpercaya dalam kerja pengawasan pemilu. Nah, visi Bawaslu ini menjadi dasar atau fondasi, tidak hanya menjadi fondasi tugas pokok dan fungsi Bawaslu secara keseluruhan, tapi juga menjadi fondasi atau pijakan bagi tugas kehumasan Bawaslu. Bagaimana Humas juga bisa mewujudkan dan merealisasikan visi Bawaslu sehingga Bawaslu benar-benar sesuai dengan amanat perundang-undangan menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya, begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah 3 peran penting Humas yang tadi sudah saya sempat elaborasi. Pertama adalah mengedukasi masyarakat, kemudian memberikan informasi bagi masyarakat, kemudian yang ketiga adalah membangun citra. Nah, memang tantangan kita Humas tidak hanya di Bawaslu, tapi bagi semua lembaga pemerintahan sekarang ini semakin bertambah karena kita berada dalam masa pandemi COVID, di mana mobilitas, aktivitas itu dibatasi, sehingga tumpuan lembaga terhadap peran Humas itu sangat besar. Harapannya adalah Humas bisa benar-benar bisa menyampaikan eksistensi atau menunjukkan eksistensi kelembagaan kepada publik, begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada tiga peran penting ya bagi Humas Bawaslu yang secara umum itu adalah, pertama adalah tugas kehumasan, itu melakukan branding, yang ujungnya nanti ini adalah citra lembaga, kemudian membangun hubungan dengan media massa, gitu ya, baik itu cetak ataupun elektronik, kemudian membangun opini publik. Nah, di samping itu, teman-teman Humas juga mempunyai tugas yaitu publikasi dan dokumentasi. Nah, memang ada problem juga di struktur kelembagaan Bawaslu karena dalam pengelolaan data, kita di Bawaslu itu juga ada namanya divisi hukum, data, dan informasi, begitu ya. Nah, nanti pentingnya kolaborasi dan komunikasi sehingga mengolah semua dokumentasi yang ada di kelembagaan Bawaslu menjadi satu informasi yang bisa di-share, diakses secara publik, begitu ya. Dan yang ketiga adalah fungsi edukasi. Nah, fungsi edukasi ini tidak hanya pada tahapan pelaksanaan pemilu saja. Justru fungsi edukasi yang harus dijalankan oleh Humas itu adalah yang paling besar tantangannya adalah justru ketika tidak ada tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada.
Kalau ketika tahapan pemilu dan pilkada, masyarakat itu kan pikirannya juga sudah terbangun atau terbentuk dengan isu-isu tentang kepemiluan, isu-isu tentang demokrasi begitu ya. Tapi di luar tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada, masyarakat juga sibuk dengan berbagai prioritas pekerjaan kesehariannya, sehingga isu-isu tentang kepemiluan itu juga tidak menjadi isu dominan dalam pertimbangan atau pikiran masyarakat. Nah, justru disitulah peran Humas bagaimana bisa mengedukasi masyarakat, terus mengingatkan masyarakat tentang pentingnya semangat demokrasi, pentingnya membangun budaya pemilu yang jujur, bersih, dan berkualitas ya. Tidak hanya ketika tahapan pemilu, justru juga ruang-ruang itu harus kita isi di luar tahapan pelaksanaan pemilu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, tugas berat Bawaslu dalam di luar tahapan pelaksanaan pemilu ataupun pilkada, yaitu bagaimana kita bisa merumuskan dan mewujudkan agenda setting begitu ya, untuk membangun citra kelembagaan kita. Citra lembaga yang baik nanti akan melahirkan kepercayaan publik nanti akan melahirkan dukungan atau partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu ataupun pilkada. Nah, endingnya adalah pemilunya akan menjadi lebih partisipatif, pemilunya akan menjadi lebih berkualitas begitu ya. Karena kita tahu bahwa walaupun perangkat pengawas pemilu itu ketika pelaksanaan pemilu dan pilkada ada di setiap TPS, tapi dari sisi medan atau area pengawasan itu struktur pengawas pemilu juga sangat terbatas, sehingga kita sangat membutuhkan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Nah, agenda setting citra lembaga Bawaslu ini adalah menjadi tugas bagi teman-teman Humas. Tidak hanya di level Bawaslu RI, tapi juga sampai pada level Bawaslu Kabupaten Kota. Oke, selanjutnya ini adalah pekerjaan rumah Humas, khususnya di Provinsi Banten, yang harus menjadi catatan kita bersama, sehingga ke depan pekerjaan rumah ini bisa terselesaikan dan kualitas kinerja Humas atau performa kehumasan Bawaslu Provinsi Banten dan teman-teman kabupaten kota di Provinsi Banten bisa menjadi lebih baik lagi. Pertama adalah butuhnya peningkatan SDM, baik dari sisi jumlah SDM ataupun dari sisi kualitas SDM-nya. Ini menjadi problem khususnya di Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi. Kita sangat mempunyai jumlah SDM kehumasan yang terbatas, sedangkan ketika pelaksanaan pemilu ataupun pilkada, kegiatan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu itu sangat banyak, kemudian areanya begitu luas, sehingga terbatasnya SDM di kehumasan ini juga menjadi problem tersendiri yang harus kita pecahkan. Kemudian yang kedua adalah kualitas dari SDM itu sendiri. Kita harus terus bisa mengupgrade, meningkatkan kemampuan kualitas SDM di kehumasan. Nah, kualitas atau pengetahuan kehumasan pada akhirnya juga tidak melulu menjadi tugas dari teman-teman Humas atau staf Humas, tapi juga harus diketahui oleh seluruh staf di lingkungan Bawaslu itu
itu sendiri ya, baik di provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, ini bisa menjadi tambal sulam terhadap kekurangan jumlah SDM yang ada di Bawaslu kabupaten kota dan provinsi. Kemudian yang kedua adalah perangkat pendukung kehumasan. Di Provinsi Banten memang kemampuan anggaran teman-teman Bawaslu kabupaten kota ini terkait dengan pengadaan perangkat pendukung kehumasan itu memang belum merata begitu ya. Ada Bawaslu kabupaten kota yang perangkat pendukungnya sudah memadai, memenuhi standar, ada yang sama sekali tidak memenuhi standar begitu ya. Nah, ini menjadi problem tersendiri. Semoga ini bisa menjadi skala prioritas kita sehingga seluruh teman-teman Bawaslu kabupaten kota mempunyai perangkat pendukung kehumasan yang memenuhi standar gitu ya. Jangan ada yang standarnya bagus, memenuhi, kemudian ada yang sangat miris begitu perangkat pendukungnya. Kameranya juga tidak mempunyai kamera DSLR misalnya ya. Nah, ini menjadi catatan tersendiri bagi semua lembaga khususnya Bawaslu. Kemudian yang ketiga adalah keaktifan dan kualitas konten media sosial. Nah, ini harus dirumuskan secara bersama, minimal dalam setiap hari kita harus terus update begitu ya. Setiap hari ada tidak adanya kegiatan pemilu ataupun pilkada, kita harus update dan aktif di seluruh platform media sosial ataupun website kita. Nah, yang paling penting juga yang harus digarisbawahi terkait dengan PR kita itu adalah kualitas konten dari media sosial kita. Di dunia konten media sosial itu dikenal istilah content is the king begitu ya. Jadi konten itu sangat penting untuk kita persiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga konten yang kita tunjukkan di berbagai platform media sosial kita itu bisa mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat. Yang kedua, konten kita juga memuat pesan-pesan edukasi kepada masyarakat begitu ya. Nah, yang keempat adalah relasi media. Relasi media ini sangat penting teman-teman Mas. Jadi di setiap Bawaslu kabupaten kota juga saya lihat sudah ada media center. Media center yang ada itu tidak hanya formalitas saja, tapi juga harus benar-benar difungsikan secara optimal. Ada agenda rutin, diskusi dengan media misalnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman Bawaslu kabupaten kota. Tapi memang tantangannya di luar tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada ini menjadi tantangan tersendiri karena tadi isu tentang pemilu dan isu tentang pemilu dan pilkada itu tidak menjadi isu utama yang dibutuhkan oleh masyarakat di luar tahapan pelaksanaan pemilu. Nah, ini membutuhkan kreativitas kita, bagaimana mengemas isu-isu kepemiluan yang mempunyai pesan edukatif di luar tahapan pelaksanaan pemilu, sehingga masyarakat juga masih tetap aware tentang pentingnya pengetahuan kepemiluan dan demokrasi. Dan yang terakhir adalah keterbukaan informasi. Bagaimana teman-teman Humas bisa melakukan atau mendorong digitalisasi seluruh dokumen yang ada sehingga nantinya seluruh dokumen itu bisa kita sampaikan secara digital dan secara online begitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Lutfi,
semangat keterbukaan informasi publik itu adalah semangat pelayanan atau semangat customer service-nya yang harus dikedepankan. Jangan menunggu orang meminta informasi atau bertanya informasi, tapi bagaimana kita menyampaikan dan menyuguhkan informasi itu sehingga masyarakat tidak perlu lagi bertanya, tapi bisa langsung mengakses seluruh informasi yang dibutuhkan di media sosial, di di website yang sudah kita miliki, termasuk kalau di Bawaslu Provinsi Banten, alhamdulillah kita juga sudah memiliki IPPID ya, yang bisa diakses oleh publik. Oke, selanjutnya, nah ini yang paling penting terkait dengan tema kita, yaitu bagaimana peran humas di era digital. Nah, sebelum kita membahas peran humas di era digital ini, kita terlebih dahulu harus bisa mengidentifikasi kita sekarang itu hidup di zaman apa. Kemudian kira-kira zaman kita sekarang ini membutuhkan kemampuan adaptasi yang bagaimana begitu ya. Nah, ini harus menjadi pemahaman kita terlebih dahulu. Jangan lagi ada istilah teman-teman humas itu gagap teknologi, gagap terhadap perubahan zaman begitu ya. Nah, ini yang harus menjadi PR yang harus menjadi PR yang perlu dijawab oleh teman-teman humas di setiap tingkatan. Nah, teman-teman semuanya, kita sekarang berada di era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri level ketiga ya, atau level keempat atau tingkat keempat begitu. Di mana revolusi industri 4.0 ini atau revolusi keempat ini membawa perubahan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tapi juga dalam kehidupan kita dengan pekerjaan kita sehari-hari atau lingkungan kerja dan kantor kita. Ini juga sangat terpengaruhi oleh revolusi industri 4.0. Nah, apa kira-kira pengaruh dari revolusi industri 4.0 terhadap kerja-kerja kehumasan? Bisa jadi ke depan ada banyak peran-peran kehumasan yang sudah bisa digantikan oleh mesin, oleh teknologi, oleh aplikasi begitu ya. Nah, kalau teman-teman humas tidak bisa mengupgrade kemampuannya, tidak bisa mengadaptasi perkembangan teknologi, maka kita akan benar-benar ketinggalan. Nah, selanjutnya, ini ada gambaran tentang dunia kita yang dipenuhi oleh informasi. Kita setiap hari, setiap detik, setiap menit itu dijejali oleh informasi atau data begitu ya. Jadi data yang ada yang berseliweran di sekitaran kita dalam hidup kita ini tidak pernah tidur begitu. Jadi dunia kita sekarang dipenuhi oleh produksi, distribusi, dan konsumsi informasi yang begitu dahsyat. Dan kita harus mempunyai kemampuan untuk bisa menyaringnya, kemampuan untuk mengolahnya, kemampuan untuk bisa meresponnya, sehingga nantinya ini bisa kita maksimalkan untuk tujuan-tujuan positif baik pribadi ataupun tujuan kelembagaan kita gitu ya. Oke, lanjut. Slide-nya lanjut. Ini hanya gambaran saja begitu besarnya data yang ada
dalam keseharian kita, gitu ya. Nah, bicara era digital, ini gambaran masyarakat di Indonesia bahwa angka kepemilikan handphone atau smartphone itu 59%. Ini di tahun 2019. Nah, di tahun 2020 ini perkembangannya begitu pesat sekali. Kalau ini gambaran di Indonesia ya, terkait dengan jumlah kepemilikan handphone, kemudian rata-rata lama menggunakan internet antara 3 jam lebih, begitu ya. Kemudian masyarakat berinteraksi dengan internet itu menggunakan media apa, aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat kita itu apa. Nah, Humas ini harus tahu, harus bisa mengolah data-data yang seperti ini untuk kemudian bisa merumuskan konten apa, kemudian program apa yang bisa di-create oleh teman-teman Humas terkait dengan pesan-pesan edukatif, pengawasan pemilu yang ingin disampaikan kepada masyarakat di era digital ini. Nah, oke lanjut. Nah, ini data yang saya ambil dari BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2020. Jadi 58,63% penduduk Banten berumur 5 tahun ke atas itu sudah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Kemudian 64,40% penduduk Banten berumur 5 tahun ke atas itu memiliki handphone. Kemudian penduduk Banten berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet untuk medsos itu jumlahnya luar biasa, 89,24%. Nah, ini harus menjadi pembelajaran kita semuanya. Nah, bagi teman-teman di kabupaten kota, data-data BPS ini bisa diolah. Karena data BPS ini sebarannya tidak hanya di tingkatan provinsi saja, tapi juga di tingkatan Bawaslu kabupaten kota. Misalnya terkait dengan jumlah penduduk di setiap kabupaten kota, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia. Nah, sehingga nantinya ini bisa menjadi data yang dijadikan dasar bagi teman-teman untuk mengemas konten informasi digital yang ingin disampaikan kepada masyarakat, gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah tantangan Humas saat ini atau di era digital saat ini. Pertama adalah teman-teman Humas harus bisa memanfaatkan teknologi informasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, jangan sampai Humas itu gagap teknologi. Pertama adalah perangkat teknologinya, yang kedua aplikasi dari teknologi itu sendiri. Gitu ya. Jadi ada istilahnya smartphone, handphone pintar begitu, tapi ada juga smart people, orangnya yang pintar. Nah, ini harus bisa kita sinergikan. Teman-teman Humas harus bisa memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi informasi untuk tujuan-tujuan kehumasan. Yang kedua adalah disrupsi revolusi industri atau pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan kita dari revolusi industri 4.0 yang tadi saya sampaikan. Di industri 4.0 ini perbedaannya, kalau industri level pertama itu ketika ada penemuan mesin uap dan mesin air. Ya.
Kemudian revolusi industri yang kedua itu ketika sudah ada produksi massal, mesin yang memproduksi produk dengan jumlah besar gitu ya, masifikasi production. Nah, industri level ketiga 3.0 itu adalah industri yang sudah mengenal dunia internet. Bagaimana proses digital itu dimulai, itu sudah di industri 3.0 begitu ya, industri level ketiga. Nah, di industri 4.0 ini yang ada itu melebihi dari data. Jadi kita mengenal namanya big data, bahwa seluruh perangkat media sosial yang digunakan oleh masyarakat itu datanya kemudian dikumpulkan oleh mesin dan itu menjadi sebuah big data yang bisa diolah untuk berbagai kepentingan, baik itu kepentingan secara ekonomi ataupun kepentingan secara sosial begitu. Kita juga mengenal di revolusi industri 4.0 itu namanya Internet of Things. Jadi semua benda nantinya itu akan terhubung dengan internet. Dulu kita tidak pernah membayangkan mesin alat rice cooker kita itu bisa dioperasikan menggunakan smartphone. Sekarang bisa. Jangankan itu, alat bersih-bersih rumah, entah itu mesin pel, mesin sapu, itu juga bisa dioperasikan menggunakan smartphone. Bahkan rumah kita, lampunya hidup ataupun mati, gerbangnya mau dibuka atau tidak, itu bisa kita operasikan dari jarak jauh, bahkan ratusan kilometer. Sungguh luar biasa perubahannya begitu ya. Kita juga mengenal namanya virtual reality di industri 4.0. Ini pengaruhnya begitu luar biasa dan teman-teman rumah juga harus bisa sedikit banyak membaca terkait dengan apa saja yang kemudian bisa berubah dari industri 4.0 dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga adalah tantangannya adalah beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat dan masif. Ketika kita tidak bisa beradaptasi, maka kita akan ketinggalan dan bahkan kita akan mati dalam tanda kutip ya. Kemudian yang keempat, memahami karakteristik media sosial. Kita tahu media sosial itu begitu banyak. Ada juga pengamat yang mengatakan bahwa aplikasi di smartphone kita seperti halnya WhatsApp, ya, WA gitu ya, itu juga masuk kategori media sosial. Jadi media sosial itu tidak hanya yang kita tahu ya, tidak hanya Facebook, Twitter, Instagram, bahkan WA pun itu sudah menjadi media sosial kita, karena WA itu tidak hanya bersifat personal. WA itu sudah banyak yang namanya WA group yang itu sudah bersifat sosial, layaknya media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter. Kita bisa berbagi informasi, kita bisa berbagi data di sana, gitu ya. Nah, teman-teman humas harus bisa memahami karakteristik media sosial. Karena setiap karakteristik media sosial ini juga pada akhirnya itu bisa mempengaruhi karakteristik masyarakat atau penggunanya. Gitu ya. Sehingga informasi yang ingin diolah oleh teman-teman humas harus disesuaikan dengan karakteristik media sosial dan karakteristik masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya adalah hoax dan post-truth. Dengan masifnya informasi dan data yang berseliweran dalam kehidupan keseharian kita, baik itu di media sosial kita ataupun di tangan kita melalui gadget smartphone kita, kita disuguhkan begitu banyaknya hoax, berita bohong, dan realitas masyarakat kita terhadap pergeseran antara informasi yang benar dan salah itu sudah tidak jelas lagi.
ada banyak orang yang sekarang lebih percaya terhadap hoax, gitu ya. Yang salah itu atau yang keliru itu benar-benar dianggap sebagai sebuah kebenaran, bahkan yang benar sekarang itu dianggap sesuatu yang salah dan aneh. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi humas. Bisa kita bayangkan ketika pelaksanaan pemilu ataupun pilkada, hoax dan budaya post-truth ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, bagi kelembagaan kita, dan humas harus ada di depan untuk bisa melakukan pencerahan, klarifikasi, sanggahan terhadap seluruh informasi-informasi hoax yang berkaitan dengan kepemiluan ataupun pengawasan pemilu. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Kita membutuhkan kolaborasi di era digital ini. Kita tidak bisa sendiri, begitu ya. Kemudian selanjutnya, oke, lanjut saja biar cepat ke humas kekinian ya. Ke slide. Nah, ini ada 6 hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman humas. Pertama adalah humas kekinian itu sifatnya sekarang adalah serba digital dan simple. Kedua adalah jaringan komunikasinya semakin luas. Ketiga, SDM-nya milenial. Ini tidak hanya dipahami dari sisi usia yang masuk kategori milenial, tapi semangatnya adalah semangat milenial, semangat yang open-minded, punya pemikiran yang terbuka, bisa menerima aspek-aspek baru dalam perubahan kehidupan kita sehari-harian, khususnya terkait dengan pesatnya teknologi informasi. Yang keempat adalah percepatan alur birokrasi. Ini juga harus kita pangkas birokrasi yang berbelit-belit sehingga kerja kehumasan bisa lebih efisien. Kemudian tidak kaku, dekat dengan masyarakat. Ada hubungan, interaksi, engagement ya, yang bisa dibangun oleh humas kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah gambar dan berorientasi terhadap gambar dan grafis. Kalau dulu laporan-laporan ataupun data yang disampaikan oleh teman-teman humas lebih pada narasi berita, kalimat, nah sekarang ini bisa kita transformasikan dalam bentuk gambar dan grafik, begitu ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa prasyarat yang bisa dipelajari oleh teman-teman pengawas dalam pelaksanaan fungsi kehumasan sehingga bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah eksistensi kehumasan. Ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Eksistensi kehumasan itu pertama adalah kemampuan komunikasi. Kita harus bisa berkomunikasi. Bentuk komunikasi kita itu sekarang banyak. Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk suara, bisa dalam bentuk video, dan bisa dalam bentuk gambar, flyer, ataupun infografis. Kemampuan komunikasi dengan berbagai bentuk ini harus dimiliki oleh teman-teman humas. Yang kedua adalah pengolahan dokumentasi. Kita juga dituntut untuk mempunyai keahlian untuk memproduksi dokumentasi yang baik, yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan, baik itu dokumen tertulis ataupun dokumen dalam bentuk gambar ataupun video. Yang ketiga adalah membangun relasi. Kita harus bisa membangun relasi dengan seluruh stakeholder yang ada sesuai dengan segmentasi masyarakat, begitu ya. Relasi dengan tokoh masyarakat harus kita bangun, relasi dengan kalangan milenial atau pemilih pemula kita harus bangun, dan relasi dengan masyarakat secara umum itu juga harus kita bangun dengan sebaik-baiknya.
Yang selanjutnya adalah kolaborasi, dan terakhir adalah kontribusi. Dari keseluruhan tugas kehumasan itu harus bisa memberikan kontribusi bagi pertama kelembagaan kita, yang kedua adalah bagi masyarakat itu sendiri. Jangan sampai kemudian tugas-tugas kehumasan itu dianggap tidak mempunyai makna. Dia hanya sebatas formalitas saja, gitu. Tapi harus mempunyai kontribusi positif bagi peningkatan kualitas demokrasi di masyarakat kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kerja kehumasan yang terbaik itu adalah dengan menunjukkan kinerja kelembagaan kita kepada publik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kodim. Baik, sangat panjang lebar. Ini bisa memberikan motivasi dan dalam kita melakukan kerja kehumasan. Harapan saya di sini nanti kawan-kawan bisa ngobrol langsung kendala-kendala apa yang menjadi kendala dalam hal kehumasan, atau tentang bagaimana komunikasi informasi bisa kita sambungkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Untuk sesi selanjutnya ngobrol santai, kami silakan kawan-kawan yang mau bertanya langsung, ngobrol langsung dengan para narasumber. Silakan. Atau mungkin teman-teman dari divisi Humas bisa menyambung ke, mumpung sini ada Pak Kodim Humas dan Hubal, dan terkoneksi dengan KI juga. Ini merupakan suatu kolaborasi yang luar biasa, sehingga nantinya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran TI kita bisa berkolaborasi. Silakan. Tahu saja mungkin. Bu Lia, silakan Bu. Saya mengawali kayaknya Pak Agus Sumedi. Izin. Oh siap Pak. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Lutfi ini yang sudah hadir dari KI Banten, kemudian pimpinan kami dari Bawaslu Banten Pak Samani, kemudian peserta yang hadir ini juga ada dari berbagai kalangan, kelompok begitu. Bawaslu juga ada dari luar Banten begitu saya melihat. Menarik sekali terkait informasi ya. Tidak hanya bicara humas, tetapi ini bicara informasi yang saya kira dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ini negara atau pemerintah sudah mengantisipasi ya. Tadi yang disampaikan Pak Samani terkait bagaimana ledakan informasi gitu ya, yang berseliweran kemudian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat hari ini gitu ya. Ini sangat menarik sekali. Nah, kami di Bawaslu Kota Serang memang terkait PPID ini pengelolaan informasi ini memang masih terbatas ya, kita akui masih terbatas dalam hal menyampaikan informasi kepada publik begitu. Nah, sejauh ini memang belum pernah ada sengketa informasi yang datang ke kami. Sejauh ini hanya mendapatkan informasi itu banyak secara langsung ya, baik itu misalnya yang melakukan penelitian, kemudian media massa gitu ya. Nah, untuk antisipasi pemilu di 2024 saya kira ini sangat kompleks karena pemilu ke depan ini hampir mirip sebenarnya 2019 karena nanti akan beririsan. Kalau 2019 itu pemilu pilkada dulu begitu ya. Yang terlebih dahulu pilkada 2018, baru pemilu 2019. Nah, sekarang sepertinya berbalik begitu. Pemilu dulu baru pilkada begitu kan. Nah, ini menarik begitu ya. Ini menarik. Nah, antisipasi untuk
terjadi sengketa begitu. Karena ini pasti hubungan humas ini kan bagaimana hubungan masyarakat antara negara dengan pemerintah, kita sebagai lembaga negara dengan dengan masyarakat, lembaga negara dengan lembaga lainnya begitu ya, termasuk lembaga partai politik. Ini sangat menarik. Ada satu sisi yang bisa diselesaikan oleh kita, oleh Bawaslu misalnya, kita ada sengketa juga gitu, tapi bukan sengketa informasi. Tapi kita bisa menjadi termohon mungkin kalau dalam sengketa informasi gitu ya. Nah, saya ingin mempertegas pertanyaannya, bagaimana kondisi Bawaslu Kota Serang hari ini dengan ketika terjadi sengketa informasi, apa yang harus dilakukan? Karena sejauh ini memang struktur kita sudah ada di Bawaslu itu, ya kepala PPD-nya Korsek begitu. Sementara lembaga Bawaslu di kabupaten kota itu belum seutuhnya itu permanen. Maksud permanen ini artinya dia secara pengelolaan keuangan itu masih artinya ada di provinsi begitu. Nah, ini juga bagaimana legal standingnya gitu. Apakah memenuhi unsur material formilnya begitu ya? Kalau materialnya mungkin oke, tapi formilnya seperti apa begitu, ketika terjadi sengketa informasi. Itu saja mungkin nanti mohon arahan dari Pak Lutfi dan Pak Samani untuk memberi arahan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut penanya kedua, silakan Bu Lia. Saya udah share di chat sih, tapi gak apa-apa saya bacain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari KI, terima kasih Pak Lutfi, kemudian Pak Kordip yang sudah berkenan di sela-sela sibuk ada kegiatan RI masih menyempatkan, dan tadi penyampaian dari Pak Kordip sangat rigid sekali. Terima kasih Pak Kordip. Kemudian teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota yang hadir dan dari beberapa teman-teman, tadi saya lihat juga benar kata Pak Agus, ada beberapa teman-teman dari luar Bawaslu Banten. Izin yang saya tanyakan tadi ada 2 poin kepada Pak Lutfi. Yang pertama, KI menilai suatu lembaga itu terbuka informasinya seperti apa sih penilaiannya? Apa saja komponen-komponen yang dinilai? Kemudian benar tadi juga kata Pak Agus bahwa kami ini belum satker, kemudian kalau ada sengketa informasi akan ada di provinsi. Jika kami nanti sudah satker, perangkat apa saja yang harus kami siap kami bisa menjadi terbuka informasi publik atau menyiapkan perangkat-perangkat untuk membuat PPID. Yang saya tanyakan ke Pak Kordip, bagaimana agar mampu berkomunikasi secara humanis dan mengedukasi masyarakat. Maksud saya di sini humasnya harus seperti apa sih yang bisa mengedukasi dan yang humanis agar bisa berkomunikasi gitu. Itu saja. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut penanya berikutnya. Silakan. Tolong jawab dulu Pak, mungkin Pak, dari 2 penanya ini biar nanti saling kita biar ada jeda untuk penanya selanjutnya. Mungkin dari Pak Lutfi, Mas menanggapi. Baik, moderator Pak Agus Humaydi, terima kasih. Terima kasih juga bukan penanya sebenarnya. Teman-teman yang bertanya ini bobotnya sudah sangat bagus ini. Ada Pak Agus Aan dan Ibu Lia. Tadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Agus Aan dan Bu Lia, yang pertama itu bagaimana kesiapan Bawaslu Kota Serang ketika nanti ada sengketa informasi. Memang sejak tahun kemarin ya 2020 sampai hari ini dengan ratusan sengketa yang masuk di KI Banten, salah satu termohonnya belum ketemu, belum ada Bawaslu Kota Serang. Tuh, tapi tahun 2020 pernah penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota pernah menjadi pihak termohon.
yang masuk di KI Banten. Nah, ini memang potensi itu ada. Jadi kalau kita lihat potensi itu ada, selama memang undang-undang KIP ini masih implementasi, maka potensi pengaduan ataupun permohonan sengketa, termasuk misal termohonnya Bawaslu Kota Serang, itu potensinya ada. Kenapa? Karena dalam pandangan Undang-Undang KIP, Bawaslu sebagai badan publik. Nah, melihat posisi itu sudah jelas. Ini berpotensi nanti, berpotensi. Nah, ini hal yang memang dipersiapkan yang pertama adalah terkait kewajiban badan publik. Kenapa terkait dengan kewajiban badan publik? Sebenarnya masuknya permohonan sengketa informasi ke KI Banten itu adalah dampak. Kenapa disebut dampak atau ekses? Karena memang prosedur yang dilakukan ataupun jalan yang sudah ditempuh oleh pemohon itu tersumbat. Jadi pemohon ini tidak bisa langsung ke KI Banten sebelum melewati tahapan yang ada di badan publik, termasuk di Bawaslu. Misal, ketika pemohon itu melayangkan surat permohonan informasi publik, itu butuh waktu. Pertama, pemohon bisa melalui jasa pos atau jasa kirim melayangkan surat permohonan informasi publik yang ada di Bawaslu. Apakah terkait dengan laporan keuangan, apakah terkait dengan peraturan, keputusan, kebijakan, atau kegiatan-kegiatan lain yang ada di Bawaslu. Itu misalkan dimohonkan. Itu kan butuh waktu 10 hari kerja. Apakah surat itu dijawab atau tidak? Kemudian yang menjadi PR di Bawaslu Kota Serang, siapa ini yang menjawab ketika ada surat pertama? Apakah Ketua Bawaslu Kota Serang atau koordinator divisi humas atau istilahnya hukum dan data informasi ya yang ada di Bawaslu Kota misalkan, atau sekretariat. Nah, itu posisi itu harus jelas tuh. Siapa yang menjawab surat permohonan informasi terkait dengan salah satu pemohon? Apakah Ketua Bawaslu, apakah komisioner, atau sekretariat? Maka dalam struktur PPID itu yang bisa memperjelas. Nah, tadi disampaikan, apakah di Bawaslu Kota Serang punya PPID atau belum? Gitu. Nah, fungsinya nanti keberadaan PPID itu adalah dalam melayani dan menjawab permohonan informasi publik. Jadi dalam hal ini ketika ada surat masuk terkait permohonan informasi publik, maka kepala atau ketua PPID lah yang menjawab. Tidak bisa langsung ketua Bawaslu, tidak bisa langsung ketua Bawaslu Kota Serang, karena itu masih surat itu harus ditujukan ke PPID. Baru jika memang surat permohonan ini sudah dilayangkan oleh pemohon dalam jangka 10 hari kerja juga tidak dijawab, nah akan muncul namanya surat keberatan. Surat keberatan itu ditujukan ke atasan PPID Bawaslu Kota Serang. Siapa atasan PPID Bawaslu Kota Serang? Nah, itu kan ada dalam strukturnya yang dimiliki di Bawaslu Kota Serang. Saya sendiri secara detail belum lihat siapa sih Ketua PPID Bawaslu Kota Serang, siapa atasan Bawaslu Kota Serang. Itu tercantum dalam SK, yang dimiliki Bawaslu Kota Serang. Siapa yang disebut atasan, siapa yang disebut ketua atau kepala PPID. Karena itu terkait dengan prosedur dan mekanisme siapa yang menjawab surat pertama dan siapa yang menjawab surat kedua. Jangan sampai surat pertama permohonan informasi publik
langsung dijawab oleh Ketua Bawaslu. Padahal Ketua Bawaslu adalah bukan PPID. Itu penting ya kalau terkait dengan potensi sengketa. Nah, ini saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, itu surat pertama 10 hari kerja, surat kedua terkait keberatan itu 30 hari kerja. Jadi memang lama. Melangkahnya ke KI itu pasti harus melewati itu. Tanpa mekanisme sebelumnya nggak bisa masuk ke sengketa informasi di KI Banten. Nah, artinya yang seperti saya sampaikan, pemohon masyarakat, LSM, badan hukum lain melaporkan ke KI itu karena ada sumbatan. Karena ada sumbatan di badan publik. Kalau sebelumnya surat pertama langsung dijawab, kemudian puas, sudah tidak bisa melangkah ke KI. Misalkan surat pertama nggak dijawab, surat keberatan yang kedua itu dijawab, ternyata juga puas. Ya tidak ada alasan melangkah ke KI. Jadi bagaimana menghadapi potensi sengketa informasi? Ya kesimpulannya harus berikan layanan informasi publik yang maksimal. Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Kordif Humas dan Hubal, Pak Syamani dari Bawaslu Provinsi Banten, ya memang harus ada kesiapan. Bagaimana di unsur pimpinan juga ada humas, tetapi di sekretariat juga ada PPID. Nah, kalau PPID-nya sudah siap, siapapun yang datang butuh informasi, datang langsung dia layani. Siapapun yang mengirimkan surat ataupun by email butuh informasi publik, dan itu bukan informasi yang dikecualikan, lalu dijawab, disampaikan secara detail, sehingga tidak ada alasan apapun pemohon ini cari-cari celah gitu, tidak ada alasan. Semua yang diminta udah diinformasikan, sudah permohonan secara tertulis juga sudah diinformasikan, maka itu sudah selesai. Jadi tidak ada potensi untuk ke KI. Nah ini itu yang terkait poin pertama. Jadi memang ada istilah, kalau badan publik itu sudah melaksanakan kewajibannya, saya yakin tidak ada potensi sengketa ke KI Banten itu bisa nihil begitu ya. Yang penting kewajiban badan publik itu sudah dilaksanakan. Salah satunya adalah bagaimana menunjuk PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dan yang kedua, itu badan publik itu harus sudah melaksanakan pelayanan informasi. Jadi memanfaatkanlah teknologi. Jadi teknologi yang ada ini, apakah web ya yang bisa diakses atau portal ataupun memanfaatkan sosial media yang lainnya. Di situ isinya informasi publik sudah tersedia di situ. Jadi orang tuh mau tahu per Bawaslu yang terbaru apa, kegiatannya, agenda tahun ini di Bawaslu apa, terkait anggaran yang sudah diaudit BPK misalkan yang sudah selesai, itu juga disampaikan. Itu tidak ada alasan langsung ke Bawaslu Kota Serang mempermasalahkan ini itu, semuanya sudah disampaikan di web, semuanya sudah disampaikan di aplikasi. Nah itulah kewajiban badan publik yang kedua. Kemudian hal-hal lain saya kira tidak terlalu berbeda. Nah kemudian yang selanjutnya terkait pertanyaan Ibu Liah ya, sharing dari Ibu Liah. Ini KI, memang KI Banten dan KI Pusat punya kegiatan istilahnya pemeringkatan ya, award bagi badan publik, termasuk lembaga non struktural yang di dalamnya ada lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas Bawaslu. Memang untuk KI Banten yang dilibatkan, yang menjadi peserta dalam pemeringkatan atau monef itu adalah Bawaslu Provinsi Banten. Jadi di level provinsi, untuk penyelenggara atau pengawas di kabupaten kota belum kita libatkan dalam kegiatan monef ataupun award
keterbukaan informasi publik. Ini apa yang menjadi dasar ataupun instrumennya seperti apa? Jadi perlu diketahui, memang dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Banten, KI Banten itu tidak hanya bergerak pada tupoksinya PPSI, penyelesaian informasi publik, bukan hanya itu, tetapi juga kami itu memberikan edukasi, memotivasi lewat MONEF, namanya MONEF ya, monitoring dan evaluasi. Dan ini agenda tahunan 2020 kemarin sudah kita gelar secara terbatas. Kemudian di 2021 juga kita sudah mulai nih tahapannya. Ini sudah mulai tahapan menjelang presentasi badan publik. Jadi ada 4 hal ya, setidaknya ada 4 hal yang kita jadikan acuan dalam penilaian, menilai badan publik itu terbuka atau tidak. Yang pertama adalah web. Jadi website badan publik itu menjadi instrumen. Apakah badan publik itu memiliki website? Jangan-jangan di era sekarang, di era digitalisasi, ada badan publik, dinas, pemerintah kabupaten kota, lembaga non struktural, BUMD atau partai politik misalkan nggak punya web. Ini kan nggak adaptasi ya, nggak adaptasi. Ini kan penting. Maka website itu bagi KI Banten itu menjadi instrumen untuk memberikan nilai. Bagaimana webnya? Oh ada. Ternyata ada tampilan depannya aja. Ketika diklik PPID-nya nggak muncul. Ketika diklik yang menu-menu yang lainnya nggak muncul. Ada tampilan depannya doang misalkan. Nah kan ada tapi tidak update. Nah itu penting. Bagaimana website punya atau tidak, tampilannya bagaimana, kemudian kontennya bagaimana, update tidak. Dan sampai ini web ini ada, tapi itu diupdate 5 tahun terakhir. Itu. Yang kedua, instrumennya adalah ada kuesioner ya, SIQ. Kuesioner yang disebar, yang dibagikan oleh KI Banten, itu diisi sendiri. Jadi secara mandiri badan publik yang menerima SIQ ataupun instrumen kuesioner ya, dari KI Banten itu ngisi sendiri. Website ada tidak, itu checklist atau silang sendiri. Nah, itu termasuk kemarin Bawaslu Provinsi Banten sudah menyampaikan ya, sudah mengembalikan kuesionernya. Itu ngisi sendiri. Lalu dari situ ada muncul penilaian. Setelah badan publik itu memberikan nilai sendiri, lalu kita cross check. Kita lihat misalkan salah satu poin kuesionernya misal, apakah badan publik saudara mengumumkan LHKPN. Misalkan menjawab ya, kita cek tuh link mana, adanya di link apa. Nah, bukan hanya pengakuan, ya ada, tapi ketika diklik, kita telusuri, kita cek, langsung cari, ternyata enggak ada, isinya kosong. Nah itu kan bisa nihil. Nah, itu dalam penilaian. Itu yang kedua, instrumen kedua. Jadi ada kuesioner. Yang ketiga adalah presentasi. Nanti presentasi di tahun 2021 ini, MONEF 2021, itu kita mulai di tanggal 30 Agustus sampai 8 September 2021. Dan nanti kita undang presentasi, karena masih masa pandemi, jadi secara virtual. Itu. Kemudian yang terakhir adalah visitasi. Visitasi kita roadshow, kita terjun langsung ke lapangan, ke TKP dengan protokol kesehatan ya, tentu dari 2020-2021 ini konsepnya begitu. Kita lihat yang tadi dinyatakan, mana sih desk penyiarannya, punya meja nggak, punya kursi petugas khusus nggak, PPID-nya punya ruangan khusus tidak. Apakah itu ada karena diada-ada, karena mau ada visitasi dari KI Banten,
kemudian tiba-tiba muncul ruangannya, kemudian meja kursinya ada atau seperti apa. Jadi ya ini bagian dari edukasi ya, bagian dari edukasi dari KI Banten untuk semua badan publik yang berada di wilayah Provinsi Banten. Bukan hanya kesiapan dalam menghadapi sidang sengketa informasi publik, tetapi bagaimana secara maksimal punya komitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dan juga melayani masyarakat akan kebutuhannya informasi publik. Jadi saya kira itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Agus Aan dan Bu Lia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Lutfi, sangat detail sekali penjabaran dan penjelasannya. Lanjut ke Pak Saman. Silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih buat Agus dan Lia yang udah diskusi. Pertama terkait dengan PPID, saya ingin menambahkan Kang Lutfi saja. Semangat kita dalam konteks keterbukaan informasi publik itu adalah bagaimana kita bisa mengerjakan seluruh tugas, fungsi, atau tupoksi kita sesuai dengan amanat perundang-undangan, sehingga kita tidak takut salah, begitu ya. Inti pertama di situ, Kang Agus, sehingga kita tidak takut untuk kemudian menyampaikan informasi. Tidak ada ketakutan untuk menutup-nutupi informasi yang ada di kelembagaan kita, termasuk dalam proses penggunaan anggaran yang seringkali terjadi tidak hanya di lembaga Bawaslu tapi lembaga pemerintahan. Itu hal-hal yang terkait dengan anggaran itu dianggap sesuatu yang tabu. Padahal eranya sekarang adalah era keterbukaan. Anggaran itu dipublish mulai dari sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai kemudian pertanggungjawabannya. Sesuatu yang kemudian ditutup-tutupi, ketakutan untuk menutupi sesuatu itu biasanya berawal dari kesalahan atau konsisten kita dalam menjalankan tugas dan wewenang kita. Biasanya begitu. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru, sehingga kita menutupi informasi itu atau kita takut untuk membuka informasi itu. Sejauh kita menjalankan seluruh tugas kita sesuai dengan amanat undang-undangan, kita jangan pernah takut untuk membuka setiap informasi atau data yang ada di kita, tentunya sesuai dengan rel yang ada. Misalnya ketika informasi yang diminta itu adalah informasi yang dikecualikan, maka itu tidak perlu kita sampaikan. Tapi setiap permohonan informasi harus kita respon, harus kita jawab dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika informasi yang diminta oleh publik itu adalah informasi dalam kategori informasi yang dikecualikan, harus kita sampaikan bahwa informasi yang diminta oleh yang bersangkutan adalah informasi yang dikecualikan dan tidak bisa kita sampaikan. Jadi sesuai dengan relnya. Secara umum itu kan ada 3 informasi yang bisa kita sampaikan kepada publik dalam konteks keterbukaan informasi publik, yaitu adalah informasi yang setiap saat harus kita publish, harus kita informasikan, kemudian informasi yang kita umumkan secara berkala, dan informasi yang kita umumkan serta-merta begitu ya. Nah, ini nyambung juga nanti ke pertanyaan Lia tadi. Nah, role model yang bisa ditiru oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota untuk membangun perform PPID yang baik itu adalah Bawaslu RI. Karena kita tahu Bawaslu RI itu sudah mendapatkan predikat badan publik yang terbuka itu sudah 2 kali. Kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali. Jadi role modelnya itu kita tiru dari Bawaslu RI. Baik itu dari website PPID-nya, kontennya, dan sebagainya. Role modelnya kita ke Bawaslu.
kalau kita bisa mengadopsi seluruh apa yang dilakukan oleh Bawaslu RI terkait dengan PPID, insya Allah ranking penilaian PPID kita di provinsi ataupun kabupaten kota akan maksimal gitu ya. Ya buktinya kami Bawaslu provinsi juga tahun kemarin juga masuk kategori badan publik yang terbuka. Nah, untuk pertanyaan Lia kaitan dengan bagaimana sih bisa untuk membangun humas yang humanis, ya memang ini menjadi pertanyaan yang cukup sulit untuk kita jawab, tapi pada dasarnya itu sebentar maaf, kayaknya baterai saya mau habis. Oke ya, maaf. Nah, ini pertanyaan yang agak sulit untuk dijawab, tapi sebenarnya jawabannya kita tahu semuanya. Gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang ini balik lagi ke SDM kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, PR kehumasan kita itu adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas SDM kita, termasuk kemampuan kehumasan tadi, bagaimana menjadi humas yang baik, menjadi humas yang humanis, humas yang kemudian kreatif dan inovatif. Nah, yang paling penting adalah kemauan kita untuk belajar lebih baik lagi. Contoh yang paling gampang itu adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi, begitu ya. Kita amati kira-kira kerja kehumasan lembaga mana yang baik menurut kita. Kemudian kita adopsi dalam sistem kita. Kalau terkait dengan peningkatan kapasitas, ini kembali lagi ke SDM masing-masing untuk bisa meningkatkan kapasitasnya untuk belajar. Kemampuan yang harus dimiliki paling awal oleh teman-teman humas itu adalah pengetahuan tentang pengawasan pemilu, karena core bisnis kita di situ. Intinya di situ. Core bisnis kita di situ, sehingga konten yang ingin kita olah, kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan apa-apa saja terkait dengan tugas pengawasan, itu bisa kita sampaikan kepada publik dengan sebaik-baiknya, tentunya disesuaikan dengan karakteristik masyarakat itu sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kita misalnya mengemas konten informasi kehumasan Bawaslu untuk menyasar kalangan milenial seperti apa. Tapi secara umum kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang tidak berlebihan, gitu ya. Jadi ketika menyapa kalangan masyarakat dengan usia yang sudah tua ataupun dewasa, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang alay, begitu. Atau ketika menyapa teman-teman kalangan milenial, tidak mesti kita juga menggunakan bahasa alay. Kita bisa menyapa mereka dengan cara yang bersahabat, dengan cara anak muda yang kekinian, tapi juga tidak berlebihan alay, kan bisa. Nah, itu yang saya pikir terkait dengan pertanyaan Lia tadi. Bagaimana teman-teman humas mampu bisa mengemas bahasa komunikasinya sesuai dengan segmen masyarakat yang ada di kita. Gitu. Kalau di kabupaten di kota Serang misalnya, setelah kita mengolah data statistik kependudukannya, jumlah perempuan, laki-laki, usia, nah itu kemudian menjadi bahan bagi teman-teman humas bisa mengemas bahasa-bahasa yang lebih komunikatif sesuai dengan segmen masyarakat kita, jadi lebih spesifik. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat, kita juga jangan terlalu kaku. Kita harus bisa lebih fleksibel. Kita tahu di dunia media sosial itu kan tidak melulu berbau sesuatu yang kaku dan resmi. Ada kalanya masyarakat
beraktivitas di media sosial itu untuk hiburan, untuk rileks, untuk membangun engagement atau hubungan personal. Nah, itu juga harus diketahui oleh teman-teman humas. Bagaimana mengemas informasi yang juga tidak melulu resmi, tapi juga ada bau-bau humornya, tapi humor yang tidak sara begitu ya. Jok-jok yang terkait dengan pengawasan pemilu, tapi itu juga tidak menyinggung persoalan-persoalan yang sensitif. Begitu. Kemudian melakukan kreativitas inovasi, misalnya tidak melulu informasi itu disampaikan melalui cara-cara yang formal. Misalnya teman-teman kalau di Kota Serang kemarin sudah menjadi juara di vokal group gitu misalnya, bisa juga teman-teman nanti bisa melakukan semacam kalau parodi lagu apa yang lagi ngetren, kemudian liriknya diganti dengan tema-tema edukasi kepemiluan misalnya, atau informasi kepemiluan, kemudian dinyanyikan oleh teman-teman. Itu juga bahasa komunikasi yang rileks, menghibur, tapi tidak kehilangan kontennya, tidak kehilangan tujuan utama kita terkait dengan pengawasan pemilu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kembali lagi ke masing-masing kita untuk bisa mau membuka diri, berpikiran yang terbuka, dan mau belajar. Belajar sekarang itu sudah tidak ada batasnya. Kita bisa belajar sendiri dengan dunia internet yang tidak terbatas, mengakses informasi, ilmu pengetahuan, pengalaman dari berbagai sumber, dari berbagai belahan dunia sudah sangat tidak terbatas. Itu tergantung kepada kita sendiri, mau atau tidak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mau atau tidak kita untuk meningkatkan kualitas kinerja kita kepada taraf yang lebih baik lagi. Itu mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih banget Pak Kodif. Berhubung waktu sudah masuk mau jam 12, mungkin ngobrol kita cukupkan di sini. Banyak sekali bekal yang nantinya untuk kita jalankan, khususnya di bidang humas maupun informasi publik dan yang lainnya. Saya sampaikan terima kasih Pak Lutfi atas ilmunya, Pak Kodif juga terima kasih atas waktunya. Kawan-kawan yang saya tidak bisa sebut satu-satu, ada dari kawan Sleman, ada dari Tangerang, maupun dari teman-teman Langkat dan yang lainnya, yang mungkin saya tidak bisa sebut satu-satu. Selanjutnya saya serahkan ke untuk acara selanjutnya, saya serahkan ke pihak panitia. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya maaf. Billahi taufik ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih Kang Lutfi. Terima kasih Pak Samani, Bu Ria, Kang Agan. Pak Lutfi, terima kasih Pak sudah hadir. Nanti sertifikat menyusul ya. Ya, itu ditunggu itu Pak Yusuf. Penting itu. Baik, untuk seluruh peserta yang akan hadir, terima kasih sudah hadir, sudah mengikuti Zoom hingga selesai. Untuk sertifikat kami akan kirim melalui email. Untuk yang masuk ya ini mungkin yang belum mendaftar nanti bisa kunjungi akun Instagram, bisa DM kita untuk email, nanti kirim email itu. Terima kasih pimpinan semua yang telah memberikan materinya, Pak Kodif, Pak Samani, kemudian Pak Agus moderator, dan seluruh pimpinan Bawaslu Kota Serang dan seluruh Bawaslu di seluruh Indonesia ini yang hadir, ada dari Sleman dan beberapa daerah lain ya, nggak seluruhnya juga sih.
Mungkin gitu aja. Silahkan kalau untuk yang mau dikirim sertifikat bisa chat juga di sini, tinggalkan email. Bisa tinggalkan email, nanti di email melalui email Bawaslu Kota Serang untuk sertifikat. Kalau untuk link absensi, bukan absensi sih. Silahkan yang ingin meninggalkan lokasi Zoom untuk Saya izin ya. Pak Live. Khotif, Bu Khotif, saya izin live dulu. Jemput anak biasa. Ya semuanya, Assalamualaikum. Izin live teman-teman. Assalamualaikum. Yang sudah hadir, live ya. Terima kasih.